Ini adalah kasus kriminal, yang mana seorang remaja, putri 17 tahun, menjadi tersangka kasus pengambilan nyawa sadis. Remaja putri bisa-bisanya berubah menjadi eksekutor dan korbannya adalah orang dewasa yang seharusnya sangat dekat dengannya. Ini adalah kisah nyata Juni tahun 2024. Akhir pekan lalu, warga Durensawit dibuat geger dengan penemuan mayat seorang pria berusia 55 tahun berinisial S di sebuah ruko. Setelah menikam korban hingga tewas, tersangka sempat berpura-pura di hadapan warga lainnya. Tersangka berpura-pura datang ke lokasi kejadian seusai mendapat kabar tewasnya korban. Alasannya, mendapat informasi dari temannya bahwa korban meninggal. Pelaku sebelumnya sempat dituduh mencuri kartu ATM dan buku tabungan milik korban. Hal itulah yang menjadi alasan pelaku menghabisi nyawa korban. Sebelum melancarkan aksinya, pelaku terlebih dahulu memantau kondisi toko korban. Ketua RW 03 Pondok Bambu, Komarudin mengungkap gelagat aneh pelaku sebelum pembunuhan terjadi. Komarudin mengaku sempat melihat pelaku 4 kali mondar-mandir di lokasi kejadian. Ada warga yang melihat sekitar 4 kali keluar masuk kios terus pergi ke minimarket. Tapi enggak tahu untuk apa-apa, kata Komarudin di Durensawit, Jakarta Timur, Senin tanggal 24 Juni tahun 2024. Kala itu, warga tidak menaruh curiga kepada pelaku, terlebih saat kejadian tidak terdengar suara gaduh atau keributan dari dalam kios korban. Biasanya selalu ada cekcok mulut yang telah menjadi kebiasaan konsumsi tetangga. Sudah wajar kalau ada cekcok antara korban dengan dan keluarganya. Tapi saat itu sepi. Pelaku membunuh korban setelah pegawai toko berinisial L pamit pulang pada hari itu. Saat kejadian, anak bungsu korban juga keluar meninggalkan toko. Sehingga saat pembunuhan terjadi, korban tinggal seorang diri di toko perabotan miliknya. Untuk menghilangkan jejak, pelaku sempat mencuci pisau dapur yang digunakannya untuk membunuh korban. Akan tetapi, polisi akhirnya menemukan pisau yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksi kejinya. Penyidik juga telah membawa barang bukti ke laboratorium forensik kepolisian setempat untuk diperiksa lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti pisau, hasilnya adalah benar pisau digunakan sebagai alat eksekusi. Tersangka pembunuhan adalah seorang remaja perempuan usia 17 tahun, dan merupakan anak pertama dari korban. Tega bunuh ayah kandungnya sendiri. Kini, pelaku telah ditangkap polisi dengan status sebagai anak berhadapan dengan hukum karena telah membunuh ayah kandungnya sendiri. Dugaan motif utama dari kasus ini adalah rasa sakit hati. Pelaku mengaku sering dipukuli ayahnya dan dituduh mencuri hingga akhirnya ia tak kuasa lagi menahan amarah. Fakta sementara, sakit hati karena kerap dimarahi, kadang dipukul, dituduh mengambil barang milik korban, bahkan pernah dikatakan anak haram. Meski demikian, polisi masih berupaya untuk mengumpulkan keterangan tambahan dari saksi lain dan barang bukti terkait kasus ini. Detik-detik pembunuhan, terungkap pelaku memutuskan untuk membunuh korban saat sang ayah kandungnya itu sedang tertidur. Merasa sakit hati selama ini, pelaku kemudian mengambil sebuah pisau dapur dan menikamkannya ke bagian dada korban. Korban kemudian terbangun dari tidurnya dan sempat melawan hingga menyebabkan pelaku terluka ringan. Perlawanan dengan melakukan pencakaran, mencakar tersangka di bagian tangannya. Setelah itu, pelaku kemudian kembali menusuk korban dan akhirnya korban lebih tenang dan tak bergerak lagi. Setelah penusukan tersangka meninggalkan TKP. TKP merupakan toko perabotan yang juga menjadi tempat tinggal mereka. Pelaku bekerja sebagai pengamen sehari-hari. Pelaku berinisial KS hidup sebagai pengamen yang hidup di jalanan. Salah seorang saksi yang merupakan tetangga keluarga itu mengatakan, KS sudah putus sekolah dan kini bekerja sebagai pengamen ondel-ondel di daerah Depok. Berdasarkan keterangan saksi, KS jarang pulang ke rumahnya di daerah Durensawit.
Pelaku disebut lebih sering berada di Depok tempatnya bekerja sehari-hari sebagai pengamen. Setiap kembali ke Duren Sawit, tetangganya mengatakan KS dan ayahnya sering beradu mulut. Meski demikian, tetangga tidak menyangka jika suatu hari cekcok di antara anak dan ayah itu akan berujung pada pembunuhan tragis. Hai, saya Buoni. Dan kamu, siapa?